Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021 untuk 5 emiten ya. BBCA. Jadi BBCA ini sebenarnya ketinggalan ya. Tadi saya sudah bahas mengenai BBRI, BMRI, BBNI, biasanya satu grup di sana ya. Tapi karena ketinggalan saya masukkan ke grup bank yang agak di bawahnya ya, di level bawahnya BBCA. Jadi saya kumpulkan jadi satu, BBCA, BCTM, BCBR, BBKP, AGRO ya, 5 emiten ya. Analisa saham mingguan, saya lihatkan dulu untuk weekly-nya ya. Dia minggu lalu jelek sih, lower high, lower low, dan lower close ya dia. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement-nya ya, dia menguji level Fibonacci retracement 38,2% minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 30.725 dan di level sini ya low-nya 30.400. Kemudian kalau kita lihat di sini ada low-nya 31.500, di sini high-nya 31.600. Yang belum punya BBCA ya, saran saya kalau mau buy itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, minim ya, ke atasnya 31.975 buy. Target terdekatnya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 33.600 tambah lagi atau buy up atau average up. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 33.600, ada kemungkinan dia akan mencapai level kurang lebih sekitar 35.800. Paling tidak ini ya, level di sekitar 35.250, itu sekitar kurang lebih checkpointnya. Kalau sudah berhasil naik lagi ke atasnya 35.800, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 36.900. Tapi belinya untuk BBCA, saya tahu fundamentalnya bagus ya, laporan keuangannya juga tidak jelek. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih posisinya masih turun ke bawah dan dia cenderung testing Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia gagal bertahan di atasnya, ada kemungkinan dia akan turun lagi sampai level ke 27.400 di sini ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu, tapi jangan terlalu takut juga. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 31975 ya, itu boleh buy. Buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atasnya di sini ada swing high-nya kan 32575, buy lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 33600, boleh tambah lagi buy up ya. Atau kalau mau average up lagi sekalian ini, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya high-nya 8 Maret 2021 ya, ke atas 34750, boleh tambah lagi buy up. Kalau dia naik lagi ke atasnya breakout ke atasnya 35.800, boleh tambah lagi. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 36.900 ya. Jadi kita doakan yang terbaik ya. Kemudian BCTM ya, kita lihat saya sudah bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya, dekat dengan rapat umum pemegang saham biasanya harganya cukup bagus sampai kumte dividen, tapi nyatanya minggu lalu turun gitu ya. Dia walaupun higher high tapi low-nya dia lower dan close-nya lower gitu ya. Dia cenderung untuk testing level 775. Mungkin ya belum yang sudah punya ya, stop loss-nya di 775 kalau trading ya. Kalau mengharapkan dividennya ya hold sampai kumdate-nya ya. Saya belum cek ya kumdate-nya sudah keluar atau belum, terus dividennya berapa saya belum cek, terus terang aja. Jadi saya bahas mengenai analisa teknikalnya ya, fokusnya ya. Saya sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 775 kalau trading ya. Kemudian bagi yang belum punya, kita lihat sebenarnya buy-nya sih sebetulnya dia toleransinya cukup bagus sih ya di area sekitar sini ya. Hanya saja kita harus disiplin ya. Kalau misalnya turun buy-nya 775, jual dulu. Kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu. Kalau saya minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 825, ada kemungkinan naik ke atas 825, dia akan bisa untuk breakout di atasnya 840 ya, 845 lah. Jadi naik ke atas 825 buy, naik lagi ke atas 845 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 880 ya di sini ya, itu 885 ya buy. Ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di Fibonacci extension level 161,8%-nya ya, kurang lebih di level 930 atau sampai di puncaknya sini kurang lebih di level 970. Jadi umumnya kalau seperti BCTM ini dividen yield-nya dia lumayan tinggi, biasanya sampai come date dia naik umumnya ya, tapi tidak selalu ya. Tapi kemudian setelah come date exit ya istilahnya ya, hari berikutnya, hari trading berikutnya itu dia cenderung turun jabtonnya.
Jadi jangan kaget bagi yang belum kenal mengenai dividen ya, kumdit ya. Umumnya kalau dividen yieldnya tinggi, dia ditutupnya esoknya setelah kumdit dia dibukanya gap down ya, nanti turun ke bawah. Jadi kalau yang mau jual di kumdit boleh, atau jual setelah dapat dividennya juga boleh ya, terserah ya. Atau invest di long time hold masih bagus sebenarnya BCTM peluangnya ya. Itu untuk BCTM. Kemudian untuk BJPR, kalau kita lihat dari weekly-nya ya, dia bagus sih, higher low, higher high, dan higher close. Hanya saja di sini kita lihat dia sudah berusaha untuk breakout ke atas 1610 ya. Hanya saja penutupannya dia lesu ya di 1600. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di Fibonacci ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini saya menggunakan Fibonacci extension ya, 3 titik ya. Titik bawah itu di titik yang di sini, ketika dia turun banget ya, kemudian naik. Ini koreksi terakhir sebelum dia rally ke atas ya. Jadi kalau menggunakan Fibonacci extension ini, dia sebenarnya sedang menguji level Fibonacci extension level 127,2%. Jadi selama bertahan di atas 1555 masih bagus ya. Itu stop loss maksimumnya pasang di sana aja. Atau kalau masih hold ya, ya mungkin kalau dia turun di bawahnya ini ya harus jual ya. Kalau kita lihat di sini, ini low-nya di 1450 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1450 ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia menguji level swing low yang ini ya, 1375. Bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya 1640 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1640 boleh buy, atau 1660 ya. Ini high-nya 25 Februari 2021. Terserah yang mana. Kalau saya sih bilang dari lebih naik di atas 1640 boleh beli lah ya. Kemudian checkpointnya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1740 boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia breakout naik ke atasnya 1855. Perlu diingat juga dividen yieldnya BJPR sudah keluar ya. Dividennya sudah keluar lumayan tinggi ya. Jadi sampai kumdit, sebentar saya coba lihatkan ada nggak ya beritanya mengenai kumditnya BJPR ya. BJPR dia kumditnya 14 April ya, jadi hari Rabu ya, itu sudah keluar, dia 95,74. jadi kalau kita hitung 95,74 dibagi harga saham terakhir penutupan terakhir ya 9 April hari Jumat ya 2021, itu dividen yieldnya sekitar 5,9%. jadi yang mau dapat dividennya, mau buy sih silakan aja ya, tapi biasanya habis dividen dia turun ya, cenderungan turun, gap down ya. Jadi resikonya sudah tahu sendiri ya. Tapi masih ada peluang naik sih sebelum kumdit ya, sampai 14 April ya. Kalau yang misalnya ragu-ragu, Pak, saya nggak mau terjebak di sentimen dividennya, ya tunggu aja, ada kemungkinan nanti dia koreksi kembali ya. Kita lihat kalau dia berhasil bertahan di atas 1450 ya, nanti kalau dia rebound ya, misalnya seperti ini ya, tadi dia turun, misalnya turun koreksi ya setelah dividen, kemudian rebound lagi naik ke atas ini ya. Nah nanti naiknya konfirmasinya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1450 ya untuk saat ini ya. Ya kita barusan buy kalau ya ingin trading ya, seperti itu. Kemudian BBKP ya, Bank KB Bukopin ya. Ini untuk weekly-nya, saya rasa di sini kekuatannya masih mencoba untuk menembus di atas 38,2% ya Fibonacci retracement-nya. Jadi dia higher high, higher low, dan higher close. Hanya saja kekuatannya masih kecil ya. Jadi cenderung untuk testing resistennya ini. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 500, atau trailing stop-nya di low-nya kemarin ya 520 ya. Close-nya 525. Jadi mulai 520 sampai 500 ya stop loss-nya. Maksimum stop loss-nya 456. Kalau turun di bawah 456 lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan testing ini ya. Walaupun testing 428, saya rasa sih ini nggak kuat menyangga ya. Ada kemungkinan dia kalau turun lagi sampai dengan kurang lebih di area Fibonacci retracement level 1,8%, kurang lebih di sekitar 350 sampai dengan 370. Jadi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 555. Saya sudah sebutkan sebelumnya, tunggu konfirmasi ya, bukan buy high-nya di puncak, enggak ya. Kalau buy di puncak saya suruh buy di sini ya. Saya sarankan buy di 845. Kalau saya buy
highest ya, enggak, buy high sell higher itu untuk konfirmasi ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 38,2%, 555 boleh beli. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 65. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 625 tambah lagi. Ada kemungkinan dia mencapai level kurang lebih sekitar hanya sini ya, 700 sampai dengan 720. Kalau dia naik lagi ke atas 720, boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia breakout ke atas 845. Itu untuk BKP ya, Bank KB Bukopin TBK ya. Kemudian untuk FTRO, kalau kita bahas di sini weekly-nya ya, dia lower high, higher low, dan close-nya kalau kita lihat di sini dibandingkan minggu sebelumnya dia lower close ya, jadi masih belum terlalu bagus. Dia cenderung untuk testing area ini ya. Kalau kita lihat di sini areanya kurang lebih sekitar ini waktu dia disuspend dia 1035 ya, 1035 ya. Jadi kalau kita lihat di sini 990. Bagi yang sudah punya, pasang aja trading stopnya di 1035 dan 990. Bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher ya kan, ini saya sudah gambarkan di sini Fibonacci extensionnya. Minim yang paling cepat ya buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1175 buy. Maka target terdekatnya dia akan menguji sebenarnya level ini ya, 1495 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya, bentar saya ambil yang ini aja ya, ke atasnya 1175 buy. Kemudian target terdekatnya minim ya, paling nggak dia bisa mencapai 1380 ya. Yang mudah-mudahan dikasih level 1495. Jadi buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1175 buy. Kenapa kok nggak buy sekarang? Karena di sini kita lihat dia masih resiko testing support ya. Walaupun mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu akumulasi ya, akumulasi berarti kita ikutan buy gitu. Kalau kita lihat di sini volumenya kecil ya, rata-rata di bawah 5 hari ya. Kita lihat orangnya ini di bawah 5 hari, jadi kekuatannya masih belum powerful ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1175. Kalau naik ke atas 1175, saya rasa ini dikasih ya target price-nya 1380, itu minim ya, 1380. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1380, boleh tambah sedikit lagi ya. Ada kemungkinan dia testing istilahnya checkpoint di sini ya, 1495. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1495, ada kemungkinan dia untuk breakout ke swing high yang sebelumnya ya, 1675 di 13 Januari 2021. Jadi asal kita tetap sabar, fokus, disiplin, saya rasa sih nggak perlu terlalu takut ya. Sekian untuk analisa saham mingguan 12 April sampai dengan 16 April 2021. Terima kasih.